Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengelola dokumen bukti transaksi keuangan perusahaan. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu dokumen transaksi, macam-macam dokumen transaksi, manfaat dokumen transaksi, dan pengelolaan pengarsipan dokumen transaksi. Nah, langsung saja. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu dokumen transaksi? Dokumen transaksi adalah dokumen-dokumen dasar transaksi, baik yang dibuat sendiri maupun berasal dari pihak luar, yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit perusahaan. Macam-macam bukti transaksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, bukti transaksi intern, yang kedua, bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern adalah bukti yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah bukti memorial, bagian, atau divisi perusahaan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan bukti memorial atau divisi perusahaan adalah bukti transaksi intern berupa memo atau catatan dari pinjaman perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Yang kedua, bukti transaksi ekstern, yaitu bukti transaksi yang dilakukan dan melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya, yang pertama, kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Yang kedua adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan aslinya diberikan kepada pembeli, sedangkan tembusannya untuk arsip atau bukti transaksi bagi penjual. Yang ketiga adalah faktur. Faktur adalah bukti perhitungan pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit yang dibuat oleh penjual. Adalah nota kredit. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena ada pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Kelima adalah nota debit. Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang karena adanya pengembalian barang dagang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak yang dibuat oleh pihak pembeli. Yang keenam adalah cek. Cek adalah surat perintah membayar kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Yang ketujuh adalah biliat giro. Biliat giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliat giro pada bank yang sama atau pada bank yang lain. Manfaat bukti transaksi. Yang pertama, dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Yang kedua, menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Yang keempat, dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Yang kelima, dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Selanjutnya, pengelolaan dokumen bukti transaksi. Nah, di dalam penyimpanan ini adapun tekniknya. Teknik penyimpanannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem abjad, yang kedua sistem tanggal, yang ketiga sistem nomor, dan yang keempat sistem wilayah. Nah, langkah-langkah penyimpanannya pun juga harus sesuai. Yang pertama, bukti transaksi. Yang kedua, kelompokkan bukti-bukti transaksi ke dalam kelompok bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, catatlah setiap bukti-bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam bukti kas masuk. Selanjutnya,
Satukan bukti kas masuk di transaksi menggunakan stapler dengan posisi bukti kas masuk di depan dan bukti transaksi penerimaan di belakangnya. Yang keempat, catatlah setiap bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil ke dalam buku kas keluar. Selanjutnya, satukan bukti kas keluar dengan bukti transaksi pengeluaran dengan posisi bukti kas keluar di depan dan bukti transaksi pengeluaran di belakangnya. Yang kelima, siapkan ordner untuk mendokumentasikan bukti-bukti transaksi berikut dengan dua guide, yaitu guide debit dan guide kredit. Yang keenam, tulis pada ordner nama, bulan, dan tahun sebagai judul. Yang ketujuh, beri lubang dengan sisi kiri bukti kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti transaksinya dengan menggunakan stapler. Yang kedelapan, masukkan dan susunlah bukti-bukti transaksi ke dalam ordner secara urutan tanggal atau kronologis. Yang bisa saya sampaikan di materi mengelola dokumen bukti transaksi keuangan perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.